warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa aqulu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa liman dakhala majma'in wa ila hadratin sayyidina Syekh Asy'ari Jombang wa jami'ul muassis Nahdlatul Ulama khususan ila walidayhi wa syaikhi Abdul Jafar wa syaikhi Rasulih wa furu'ihim anna Allah ya'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakum karamatihi ma asrarihim anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para kiai, para ustaz, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, langsung saja kita akan melanjutkan kajian kita kitab Risalah Sunnah wal Jamaah halaman 29 paling bawah. Itu di grup, kalau enggak tadi sudah saya kirim fotonya. Qala al-musannif rahimahullah wa minha ma rawa at-Tabrani wa minha, dan sebagian dari tanda dari hari kiamat, ma yakni keterangan, rawa yang telah meriwayatkan at-Tabrani, Imam Tabrani, an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, wa hatta tamurral mar'atu 'alal qaumi, dan sampai seorang perempuan lewat, alal qaumi, atas kaum, fayaqumu ahaduhum, maka berdiri ahaduhum, salah seorang di antara mereka, fayarfa'u bidailiha, fayarfa'u, kemudian dia mengangkat, menyingkap, bidailiha, rok, apa rok bahasa sini Pak? Rok juga sama ya, bidailiha, roknya, kama yarfa'u, sebagaimana ia mengangkat, dzamban na'jati, ekor sapi, fayaqulu ba'duhu, jadi ada seorang perempuan lewat di tengah-tengah kaum, kemudian salah seorang di antara mereka berdiri dan sampai berbuat mesum dengan perempuan tadi, langsung nyemplak kata kedua. Fayaqulu ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan, ala waraituha, tuh kalau saja minggir sedikit, wara'al haiti, di belakang tembok. Ada orang ngomong seperti itu, mundur dikit ke sono, belakang tembok, jangan di pinggir jalan melakukan perbuatan zina. Fahuwa, maka orang tersebut, yauma idzin, di hari itu, fihim, di golongan mereka, mithlu Abi Bakrin, itu seperti sahabat Abu Bakar, wa Umar, dan sahabat Umar, fikum, di antara kalian. Artinya orang yang ngomong seperti ini itu seperti sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Yang ngomong begitu saking sudah maraknya perzinahan, bahkan sampai di pinggir jalan melakukan perzinahan. Orang yang paling baik mengatakan, kalau yang lain cuek-cuek saja, orang yang paling baik sampai mengatakan, tuh minggir dikit sono apa, supaya gak kelihatan. Itu orang yang paling baik, yang seperti sahabat Abu Bakar dan seperti sahabat Umar. Apalagi kalau yang mimpin khutmil Quran udah kayak Nabi saja udah. Ngomong begitu saja kayak sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Wa minha la taqumus sa'at, wa minha, dan di antara tanda kiamat, la taqumu, tidaklah terjadi as-sa'atu, hari kiamat, hatta tatanakara, tanakara ya tanakar, hatta tatanakara, sehingga saling mengingkari, al-qulub, beberapa hati. Jadi manusia itu hatinya sudah saling mengingkari satu dengan yang lain.
Ada orang ngaji ya ngomong apa sih itu Ustaz. Wa takhtalifu dan berbeda al-aqawilu beberapa pendapat. Wa yakhtalifu dan berbeda al-ikhwanu saudara minal abi dari ayah wal ummi dan ibu fid dini dalam agama. Saudara kakak adik agamanya sudah pada berbeda dan sekarang sudah banyak terjadi. Kakaknya muslim, adiknya Kristen. Rawahu Dailami an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa minha dan diantaranya la taqumu tidaklah terjadi as-sa'atu hari kiamat hatta tutakhadha sehingga dijadikan al-masajidu hatta tatakhidu sehingga menjadikan al-masajidu beberapa masjid dijadikan qanatir. Qanatir itu kantor-kantor, gedung-gedung, masjid dijadikan gedung saking nggak ada orang sholatnya. Udah disewain jadi gedung. Maka saya ini kurang srek. Tadinya bangunan masjid, kemudian masjidnya ditingkat, bawahnya disewain buat pernikahan. Itu saya kurang srek. Kalau di bawahnya tadinya masjid, tapi kalau misalkan tadinya bukan masjid emang nggak masalah. Yang tadinya masjid, kemudian ditingkat, bawahnya dijadiin gedung, kemudian disewain buat pernikahan. Di dalam pernikahan ada dangdutan, ada joget-joget, sandalnya. Jadi penghormatan kepada masjidnya berkurang karena bagaimanapun itu masjid. Tadinya memang didirikan sebagai masjid, kemudian dialihfungsikan. Fala yasjudu maka tidaklah sujud lillahi kepada Allah fiha di dalamnya. Wa hatta yub'atsu dan tidaklah terjadi kiamat sehingga mengutus mengutus al-ghulam anak kecil laki-laki, asy-syaikha orang tua, bari dan kirim surat bainal ufuqaini di antara dua ufuk ke timur dan ke barat, menunjukkan bahwa anak kecil tidak lagi hormat kepada orang tua sampai orang tua disuruh-suruh, apalagi orang tua sendiri. Orang tua sendiri sampai disuruh-suruh itu udah kebangetan. Mah, udah masak belum mah? Sama saja anak nyuruh orang tua. Kalau masih bocah mah nggak masalah. Ini udah tua, udah SMA, sudah kuliah, sudah. Wa hatta yablugha dan tidaklah terjadi hari kiamat sampai mencapai at-tajiru pedagang bainal ufuqain di antara dua ufuk, di timur sampai ke barat dia mondar-mandir dagang dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, dari Indonesia sampai ke luar negeri, tapi fala yajidu maka dia tidak menemukan ribhan untung. Dagangnya udah pergi kemana-mana tapi tidak ada untungnya. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa huwa ini kinayatun an adamir raghbati adalah merupakan kinayah dari tidak disenanginya seseorang fi sholati di dalam sholat, menunjukkan orang sholat sudah nggak ada, sudah langka. Kalau sekarang alhamdulillah orang sholat masih banyak, masjid penuh. Wa adamu tauqiri shaghiri dan tidak adanya penghormatan anak kecil al-kabira terhadap orang tua. Wa adamul barakati dan tidak adanya keberkahan fit tijarati dalam tijarah li ghalabatil kizbi karena banyaknya kebohongan wal ghisyi dan tipuan ala tujari atas pedagang. Yang dagang, apalagi sekarang dagangnya model online, pesennya apa yang datang apa. Wa minha dan diantaranya yati datang ala nasi atas manusia zaman himmatuhum di mana himmah mereka, butunuhum keinginan yang kuat di antara mereka, kepengenan mereka, butunuhum adalah perut mereka. Kalau nggak ada makan nggak datang. Pokoknya pengennya perut saja yang diinginkan. Wa syarafuhum dan kemuliaan mereka, mata'uhum adalah harta mereka. Orang yang paling mulia di antara mereka bukan orang yang alim dan sholih,
tetapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling kaya. Jadi orang hormatin karena kekayaannya. Wa qiblatuhum nisa'uhum, kiblat mereka adalah perempuan-perempuannya, bininya, istrinya. Pengen datang ke khutmil Quran saja nanya dulu sama bini. Ya Allah, ada yang begitu ya? Mah pengen datang ya ke khutmil Quran, jangan kata bininya. Ya udah jangan, bener. Awal teman orang ya. Datang acara NU izin dulu sama bininya, kata bininya jangan, ya jangan, namanya kiblatnya itu bini itu. Wahad di mana? Wadinuhum, dan agama mereka darahimuhum adalah dirham, wadananiruhum dan dinar. Agama mereka ya pokoknya mau jalan untuk melaksanakan agama kalau ada amplopnya, kalau ada uangnya, kalau ada duitnya. Jumatan nggak ada Jumat berkahnya, wah nyari kemana yang ada. Suruh ngaji nggak ada amplopnya, kagak mau datang. Ulaika syarrul khaliqi, ulaika mereka itu adalah syarrul khaliqi, seburuk-buruk makhluk. La khalaqa, di mana dia tidak akan mendapatkan bagian lahum bagi mereka indallahi, di sisi Allah Ta'ala. Wa minha, dan di antaranya la tadhabu, tidaklah hilang, tidaklah lewat al ayyamu, beberapa hari, wal layali, dan malam, hatta yakhluqa, sehingga rusak Al-Qur'an fi suduri aqwamin, di dadanya beberapa kaum, min hadhil ummati, dari umat ini, kama yakhluqu, sebagaimana rusak athiyabu, baju pakaian. Orang dalam dadanya sama sekali nggak ada Quran, atau yang lebih ini lagi, orang hafal Quran dilalaikan Qurannya. Kalau orang hafal Quran terus sampai hilang Qurannya. Di dalam Al-Quran itu ada di surat Thaha, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dulu kiai saya ngartiin ayat ini bagi orang yang ngafal Quran tapi sampai hilang Qurannya. Barang siapa yang lalai dari mengingatku, karena Al-Quran juga disebut dengan adzikr. Dulu kiai saya yang menerjemahin begitu. Barang siapa yang tadinya hafal Quran terus sampai enggak hafal, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka Bapak yang tadinya walaupun hanya hafal juz amma, tolong pertahankan hafalannya. Dulu waktu kecil juga Bapak hafal juz amma, pertahankan hafalannya walau hanya juz amma. Jangan sampai hafalannya itu hilang karena kita sibuk ngurusin dunia, sampai kita tidak memperhatikan Al-Quran yang pernah kita hafal. Wa yakunu ma siwahu a'jab lahum, wa yakunu, dan ada ma siwahu, selain Al-Quran, a'jab lahum, itu sesuatu yang lebih dikagumi bagi mereka. Orang kagum terhadap yang selain Al-Quran. Padahal di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada Al-Quran. Gak ada. Yang lebih mulia daripada Al-Quran itu gak ada di dunia ini. Yang paling mulia adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Wa yakunu amruhum tama'an kullahu, dan urusan mereka tama'an kullahu, itu berangan-angan, hanya angan-angan, tama semuanya. La yukhaliquhu khaufun, tidak mencampuri terhadap mereka khaufun, tidak ada pada mereka khaufun, rasa takut, in qasara fi haqqillahi ta'ala, apabila mereka qasara itu berbuat pepeka. Apa pepeka itu? Sembrono atau apa ya, tidak menjalankan hak-hak Allah Ta'ala. Minnatahu, jadi hak Allah itu hanya sebagai angan-angan dirinya saja.
Nafsuhu al-amani, hanya sekedar angan-angannya saja. Wa in tajawaza, apabila dia melaksanakan ila manahallahu anhu, terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala, qala, ia mengatakan, arju ayyatajawazallahu anni, arju, saya menginginkan, ayyatajawaza, agar mengampuni Allah anni, dari dosa-dosaku. Apabila mereka ninggalin sholat, ninggalin puasa, menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ngomongnya Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha Pengampun, pasti ngampunin dosa-dosa saya. Ngomong seperti itu tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau berusaha memperbaiki diri nggak masalah, sambil melakukan maksiat, sambil melakukan perbuatan dosa, dalam hatinya mengatakan Allah Maha Pengampun. Sama saja, ada orang pengen hidup kaya tapi nggak mau usaha, nggak mau kerja, ya sama saja, hanya angan-angan saja. Wa minha, dan diantaranya, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian